Shalom. Kali ini kita akan mengenal satu tema yang agak berat dan mungkin sensitif, yaitu orang LGBT itu harusnya disayang atau ditenang sih kalau kita punya punya teman atau keluarga yang mengalami seperti itu. Nah, kalau kita memikirkan tentang memberikan Injil kepada kaum LGBT, maka kita mengingat bahwa mereka itu juga manusia. Kita adalah masing-masing orang berdosa, dan setiap orang berdosa itu membutuhkan Kristus. Kebutuhan besar terhadap setiap homoseksual adalah Kristus. Gak peduli gimana kita itu memberitakan Injil, lakukan yang terbaik untuk tetap fokus pada Kristus. Memang akan banyak gangguan dan banyak pernyataan, namun banyak pertanyaan. Namun kita harus selalu membawanya kembali kepada Kristus tentang siapa dia dan apa yang telah dia lakukan bagi kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil, bukan dengan hikmat dan kefasihan, supaya salib Kristus tidak kehilangan kuasanya. Kita juga dapat mengatakan bahwa panggilan Kristus yang paling penting untuk kita lakukan adalah membagikan Injil Kristus dan salib. Jangan menjadikannya terlalu rumit. Mari kita penuh kasih, mari perjelas, dan mari kita berbagi Injil. Nah, ini yang perlu diingat, bahwa kaum homoseksual bukanlah yang memulai gerakan LGBT. Di Amerika Serikat, gerakan LGBT itu tidak diletakkan oleh kelompok homoseksual, namun sebagian besar dilakukan oleh umat Kristen heteroseksual. Seperti yang katakan seseorang bernama Dr. Albert Mohler, gerakan saat ini menuju penerimaan total terhadap perilaku dan hubungan homoseksual hanya bisa terjadi pada beberapa orang heteroseksual melakukan yang terbaik untuk melemahkan pernikahan. Jadi dia itu menjelaskan dalam buku yang dia tulis yang judulnya Kita Tidak Bisa Diam itu, bahwa revolusi seksual dimulai dengan hancurnya pernikahan dan makna keluarga yang alkitabiah. Kaum heteroseksual itu melakukan kerjaan yang sangat baik dalam melemahkan pernikahan sebelum kekuatan budaya mulai menghancurkan normalisasi hubungan sesama jenis dan legalisasi pernikahan sesama jenis. Krisis pernikahan adalah krisis moral yang tidak dimulai dari pernikahan sesama jenis dan tidak akan berakhir di sana. Logika pernikahan sesama jenis tidak bisa berakhir dengan pernikahan sesama jenis. Ketika pernikahan bisa berarti apapun selain persatuan heteroseksual, maka pernikahan pada akhirnya bisa dan harus berarti segalanya. Kita harus mengakui kesalahan banyak orang heteroseksual yang menghancurkan keluarga melalui perceraian, perzinaan, dan dosa seksual. Hal inilah yang menjadi landasan bagi gerakan LGBT sekarang ini. Mereka hanya melanjutkan apa yang dimulai oleh orang-orang heteroseksual. Saat orang-orang heteroseksual di Amerika itu mengakui kesalahannya, hal ini mengubah sikap dan pendekatan terhadap komunitas LGBT. Daripada menjadikan pertarungan sebagai pertarungan kita versus mereka, kita menyadari bahwa heteroseksual bukannya tanpa rasa bersalah. Karena itu percakapan apapun yang dilakukan dengan komunitas LGBT tidak boleh dimulai dengan menuding mereka
melainkan dengan kata ganti kami atau we atau them yang biasanya diungkapkan pertama kali diperkenalkan oleh penyanyi terkenal di Amerika Serikat yaitu Demi Lovato yang hitsnya yang berjudul Skyscraper, Heart Attack dan sebagainya itu. 3 ayat yang ke-23. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kerendahan hati sangat penting ketika kita mendekati siapapun untuk membawa Injil. Namun ketika kita membagikan Injil kepada komunitas LGBT, hal ini menjadi lebih penting lagi. Kenapa kok hal ini menjadi lebih penting? Karena seringkali komunitas LGBT berasumsi bahwa kita akan menyalahkan mereka, menghakimi mereka, dan bahkan menurut mereka bahkan kita itu mungkin bisa membawa mereka ke neraka. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita semua adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang 15 dikatakan, inilah perkataan yang dapat dipercaya dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kita harus menyadari bahwa dosa kita lebih buruk daripada dosa mereka. Inilah sikap yang harus kita miliki ketika kita memberitakan Injil. Kita menyadari dosa kita sendiri sebagai dosa yang lebih buruk, karena ketika kita berhubungan dekat dengan dosa kita sendiri, karena kita melihat dan merasakan akibat dari dosa itu sendiri. Ya, karena kita tahu rahasia dosa hati kita yang bisa dilihat oleh Tuhan dan kita sendiri. Sikap ini harus masuk ke hati kita ketika kita memberitakan Injil. Seringkali melalui kerendahan hati, keterbukaan, dan pelayanan yang sederhana, kita akan memenangkan kesempatan untuk berbicara dengan seseorang tentang Kristus. Tanpa kerendahan hati ini, upaya kita untuk memberitakan Injil akan terlihat seperti seorang yang berusaha mengungkap dosa orang lain dan memperlakukannya di depan umum. Biarkan mereka tahu bahwa kita juga bergumul dengan dosa, bahkan mungkin dengan dosa seksual. Mungkin ada beberapa dari kita yang terjerat pornografi, seks bebas, dan sebagainya. Berbicara kepada mereka sebagai orang berdosa yang menemukan kasih karunia di dalam Yesus. Bukan sebagai pengkhotbah yang suka menyalahkan orang lain, yang doanya yang hanya bertele-tele pada saat ibadah minggu. Kita itu nggak boleh menghindari orang LGBT. Kenapa? Kadang-kadang orang-orang heteroseksual dan terutama orang Kristen yang heteroseksual bisa merasa canggung, bahkan takut berada di hadapan mereka secara terbuka. Nah, gimana sih kita harus bertindak itu? Apa yang harus kita lakukan? Gimana sih tanggapannya mereka? Gimana jika mereka mencoba melakukan kayuhan seksual? Atau bagaimana jika mereka mempengaruhi anak-anak kita? Nah, kalau mempengaruhi anak-anak itu berapa waktu belakangan banyak acara-acara TV di Amerika yang menampilkan orang LGBT itu secara terbuka. Mereka nggak pakai baju ditampilkan di depan anak-anak, dan juga anak-anak itu diberikan pertanyaan, kenapa kok begini, kenapa kok itunya dipotong, kenapa, dan lain sebagainya. Dan itu sangat mengarahkan ke LGBT. Nah, beberapa pertanyaan tersebut adalah wajar, dan tentunya harus kita punya hikmat dalam hal ini. Namun kita tidak boleh menghindari semua kontak dengan komunitas LGBT. Menjadi LGBT bukanlah satu jenis dosa khusus yang tidak boleh disentuh. Ya,
LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sekarang mereka menambahkan QA+, yang berarti queer, aseksual, dan lainnya. Ini merupakan distorsi yang berbeda terhadap seksualitas Alkitabiah. Ketika kita melihat Alkitab, kita menemukan bahwa dosa bukanlah hal yang baru. Poligami seperti yang ada di Kejadian 4 ayat yang ke-19. Lamek mengambil 2 istri orang, yang satu namanya Ada dan yang lain Zila. Ini poligami yang pertama kali di Alkitab, di mana Lamek mengambil 2 istri punya orang gitu. Terus persina, terus ketelanjangan ada di Kejadian 9 ayat 21 sampai ke 23. Setelah itu ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapakan antum, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada saudara-saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya kepada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga ia tidak melihat ayahnya. Nah, ini di sini ceritanya Nuh itu habis minum anggur karena Nuh itu habis keluar dari Batra, dia punya usaha, punya bisnis, punya kebun anggur gitu. Nah, waktu dia itu minum banyak anggurnya kebanyakan, maka dia mabuk, dia nggak sadar kalau dia itu telanjang sampai dilihat sama anak-anaknya, sampai akhirnya ditutupin kain. Dan perzinahan ini yang paling gampang ya di kejadian, paling banyak orang ketahui, yaitu tentang perselingkuhan antara Abraham dengan Hagar. Hagar itu adalah gundik dari Sarah. Gundik itu kalau sekarang bahasanya itu asisten pribadi, PA, personal assistant. Katakan adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Yang punya seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena baiklah itu hampir hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya itu untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dan homoseksualitas, nah ini homoseksualitas pertama kali yang ada di Alkitab, di Kejadian 19 ayat yang kelima. Mereka berseru kepada Lot, di mana orang-orang yang datang pada malam ini, bawalah mereka keluar supaya kami pakai mereka. Nah, ini pakai kaum Sodom ini ya, ini homoseksual, sangat-sangat itu. Kan ini laki-laki yang di sini konteksnya di sini bertanya pada Lot untuk menyatakan bahwa di mana laki-laki yang akan dibawanya tidur semalam nantinya itu. Dan incest di Kejadian 9 ayat 19 ayat yang 32 sampai ayat 36. Marilah kita di ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka minum anggur lalu masuklah yang lebih tua dengan ayahnya itu dan tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika dia bangun. Esokan harinya berkatalah kakaknya pada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu
Bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya tidur itu. Kita bangun mengandunglah anak yang kedua. Kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang laki-laki yang dinamai Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Ben-Ami. Dialah bapak Bani Ammon sekarang. Semuanya itu ada di kitab Kejadian buku pertama, dan bahkan ini urut ya ini. Dari Kejadian 9, 16, 19, sampai Kejadian 34. Itu pemerkosaan antara Yehuda sama Tamar. Sayangnya dosa ini cepat mengacaukan pemahaman kita tentang seksualitas. Jadi jika kita menjauhkan diri dari semua orang yang melakukan dosa seksual, maka kita akan menjauhkan diri dari semua orang, termasuk diri kita sendiri. Yesus mengambil pendekatan berbeda. Ia menghabiskan waktu bersama orang yang terkenal karena dosa seksual. Lukas 7 ayat 37 sampai yang 39. Ada seorang perempuan di kota itu yang hidup di dalam dosa dan mengetahui bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Maka dia datang ke sana dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ketika dia berdiri di belakang Yesus sambil menangis, dia mulai membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian dia menyekanya dengan rambutnya, menciumnya dan menuangkan minyak wangi ke atasnya. Ketika orang Farisi yang mengundang dalam hati ini, dia berkata dalam hati, seandainya orang ini seorang nabi, dia pasti tahu siapa yang menyentuh dia dan wanita macam apa dia, dan bahwa dia adalah orang berdosa. Di sini Yesus bahkan dikutuk oleh para pemimpin agama karena membiarkan seorang pelacur atau pegawai seks komersial untuk mendekati dan menyentuhnya. Jika kita ingin memberitakan Injil kepada para pendosa seksual, kita harus membiarkan mereka mendekati kita. Kita tidak boleh memasang tembok penghukuman, namun membuka pintu bagi mereka. Kita tidak akan pernah bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak cukup dekat dengan kita untuk diajak bicara. Nah, selanjutnya kita tuh gak boleh mencoba untuk memperbaiki seksualitas mereka. Sebagai seorang Kristen yang heteroseksual, mudah bagi kita untuk kehilangan fokus kita ketika kita membagikan Injil kepada teman atau keluarga yang LGBT, dan berpikir bahwa tujuan utama kita adalah mengubah dia menjadi heteroseksualitas. Kita harus menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk memperbaiki siapapun, entah itu homoseksualitas, makan berlebihan, atau masalah amarah. Itu bukanlah hal-hal yang kita dapat perbaiki. Nggak ada satupun di dalam Alkitab yang menyebut Tuhan memberitakan kita untuk menyelesaikan masalah manusia. Tuhan adalah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Tugas kita hanyalah membagikan kasih Tuhan, menunjukkan pada mereka di mana pengampunan itu bisa ditemukan, dan memberi mereka harapan akan Yesus. Jika kita bisa melakukan ini, maka kita yakin bahwa Tuhan akan melakukan sisanya. Tujuan kita bukanlah mengubah orang homoseksual menjadi orang heteroseksual, melainkan mengubah orang berdosa menjadi orang yang beriman dan bertobat di dalam Kristus. Dengan menuntun seseorang kepada iman kepada Kristus, kita telah memberi mereka satu-satunya cara yang benar dapat mengubah hasrat seksual dan identitas seksual pilihan mereka. Ini berarti fokus kita harus pada masalah iman yang akan menuntun orang kepada pemahaman yang nyata dan mendalam terhadap siapa Yesus dan apa yang dia lakukan bagi mereka. 2 Korintus 3 ayat 16-18. Tetapi bila mana ada orang berpaling kepada Tuhan, maka tabir itu disingkapkan. Sekarang Tuhan adalah Roh, dan di mana Roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Dan kita semua yang dengan wajah yang tidak berselubung memaling, merenung
merenungkan kemuliaan Tuhan, diubahkan mengikut gambarnya dengan kemuliaannya yang semakin besar yang datang dari Tuhan adalah Roh. Tujuan kita untuk mengarahkan mereka kepada Tuhan dan Roh yang akan mengubah mereka menjadi gambarnya. Kita harus berbicara dengan mereka tentang dosa, bukan hanya tentang homoseksualitas. Kita harus membantu mereka untuk memahami dosa secara lebih mendalam. Mereka perlu memahami bahwa dosa tidak terbatas pada identitas seksual mereka, melainkan bahwa seksualitas mereka hanyalah satu dari banyak manifestasi dari sifat dosa mereka. Yang selanjutnya, bantu mereka untuk memahami identitas mereka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kita dapat melihat berbagai alasan mengapa seorang memilih identitas LGBT. Seringkali ini merupakan akibat dari pelecehan di masa lalu, namun tidak selalu. Homoseksualitas yang lebih umum menjadi lebih banyak alasan kita melihat mengapa orang memilih gaya hidup tersebut. Saat ini media sosial dimanapun dan film berperan besar dalam mempengaruhi masyarakat menuju LGBT. Saat ini kita dapat dengan mudah melihat bahwa orang banyak mencari jati dirinya dan melakukan segala macam tindakan kasus untuk mengubah identitasnya dengan harapan bahwa dengan identitas baru mereka akhirnya dapat mengatasi perasaan depresi, marah, frustasi, dan kurang percaya diri. Beberapa orang beralih ke LGBT sebagai cara untuk menemukan identitas mereka. Apa yang bisa kita katakan adalah bahwa kaum homoseksual adalah kaum yang gagal memahami identitas yang diberikan Tuhan kepada mereka sebagai laki-laki ataupun perempuan. Paulus menunjukkan hal ini dalam Roma 1 ayat 26-27. Menukar hubungan seksual yang wajar dengan hubungan seksual yang tidak wajar. Hubungan seksual alami adalah bagian dari identitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Alasan mereka kehilangan identitas alami yang diberikan Tuhan karena ia telah menyangkal Tuhan di dalam identitas yang dia temukan. Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab walaupun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan tidak mengucap syukur kepadanya. Tapi mereka jadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Kita harus membantu mereka pada pemahaman Alkitab tentang identitas mereka. Dan ini hanya bisa terjadi ketika mereka memulai memahami siapa Tuhan yang sebenarnya. Jika mereka seorang LGBT beragama dan mengaku Kristen, mereka akan sering menganggap kesalahpahaman tentang Tuhan. Kasih Tuhan ditekankan terhadap penilaiannya, tapi penilaiannya diabaikan. Mereka percaya bahwa mereka kurang lebih baik. Mereka percaya bahwa Tuhan ingin mereka bahagia. Jika mereka tidak bahagia, maka itu ada kesalahan orang itu atau karena mereka tidak diperbolehkan mengungkapkan identitas seksualnya. Mereka percaya bahwa jika bebas menjalani gaya hidup LGBT, maka akhirnya akan merasakan kebahagiaan. Akar pemikiran yang logis ini adalah akibat dari tidak memahami hakikat kasih Allah yang berdasarkan kekudusan dan keadilannya. Dengan kata lain, mereka telah gagal melihat kebaikan Tuhan dan secara keliru menghubungkannya dengan kebaikan Tuhan dan kehidupan mereka sendiri. Pada akhirnya, homoseksualitas bukan masalah yang utama. Ia hanya merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam. Semua orang yang tidak percaya mencari semacam puasa tujuan di dalam hidup. Selain itu, banyak orang bergumul dengan masalah seperti depresi, kecemasan, dan kemarahan. Inilah hal yang berhubungan dengan hati. Kita perlu menyampaikan kebenaran Injil kepada kehidupan mereka. Dan kita juga harus mendoakan mereka dan membagikan Injil pada mereka secara berulang-ulang kali. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang
mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan konten ini. See you.